merepresentasikan proses pembelian dan kepuasan. Keputusan pembelian. Seleksi yang dilakukan konsumen terhadap dua pilihan alternatif atau lebih. Yang pertama, belanja online atau berbelanja di toko. Yang kedua, membeli merek nasional atau membeli merek internasional. Yang ketiga, membeli produk atau memakai jasa. Yang keempat, membeli karena diskon atau membeli karena tertarik pada produk. Pengambilan keputusan konsumen. Modal yang mendasari proses perilaku konsumen dikenal sebagai modal rangsangan tanggapan atau stimulus respon model. Rangsangan pemasaran dari perusahaan dan lingkungan konsumen merupakan stimulus dalam pengambilan keputusan pembelian, sedangkan proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh faktor personal maupun sosial konsumen. Respon perilaku pasar konsumen sebagai faktor keluaran dapat berupa keputusan pembelian atau tidak melakukan pembelian. Modal pengambilan keputusan yang pertama ada input, proses, dan output. Input yaitu international influence dari frame marketing efforts. Yang pertama produk, yang kedua promotion, yang ketiga price, yang ketiga channel of distribution. Social cultural environment. Yang pertama family, informal source. Tiga other, non-commercial source. Yang keempat social class. Dan yang kelima social cultural and culture. Proses internal influence. Yang pertama net recognition. Dua purpose, search, evaluation of alternative. Psychological. Yang pertama motivation, yang kedua perception, yang ketiga personality, yang keempat learning, yang kelima attitude. Output, purchase. Yang pertama trial, repeat purchase, ke post purchase evaluation. Keputusan. 4 pandangan mengenai pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, pandangan ekonomi. Model ini disebut dengan teori atau manusia ekonomi. Untuk berperilaku rasional dalam arti ekonomi, seorang konsumen harus mengetahui semua alternatif produk yang tersedia, mampu memberi peringkat pada setiap alternatif secara tepat dari sudut keuntungan dan kerugiannya, dan mampu mengenali suatu alternatif yang. 2. Pandangan pasif. Pandangan pasif menggambarkan konsumen sebagai orang yang pada dasarnya tunduk pada kepentingan, melayani diri, dan usaha promosi para pemasar. Dalam pandangan pasif, para konsumen dianggap sebagai pembeli yang menuruti kata hati dan irasional, siap menyerah kepada tujuan dan kekuasaan. 3. Pandangan kognitif. Dalam hal ini, konsumen dipandang sebagai pengelola informasi yang mencari dan mengevaluasi informasi berbagai pilihan yang tersedia. Pandangan ini juga mengakui bahwa konsumen tidak mungkin berusaha memperoleh semua informasi yang tersedia mengenai setiap pilihan. Konsumen akan mungkin menghentikan usaha pencarian informasi ketika merasa bahwa mereka sudah cukup memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang memuaskan. 4. Pandangan emosional. Keputusan yang didasarkan pada suara hati, dan perasaan yang timbul karena itu atau karena terdorong secara emosional. Hal ini tidak berarti bahwa keputusan yang emosional tidak rasional. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa produk yang dibeli dan itu dapat memberikan kepuasan emosional adalah kepuasan yang sangat rasional. Senangkanlah diri Anda pantas. Perilaku pembelian berdasarkan usaha. Pemecah masalah. Yang pertama, pemecah masalah yang luas. Konsumen tidak mempunyai kriteria mapan untuk menilai kategori produk atau merek tertentu dalam kategori tersebut atau tidak membatasi jumlah. B. Pemecah masalah terbatas. Konsumen telah menetapkan kriteria dasar untuk menilai kategori produk dan berbagai merek, namun sebelum sepenuhnya menetapkan pilihan terhadap kelompok merek tertentu, pencarian informasi tambahan yang mereka lakukan lebih merupakan penyesuaian. Sedikit-sedikit mereka harus mengumpulkan informasi merek tambahan untuk melihat perbedaan di antara berbagai merek. Perilaku sebagai respon yang rutin.
Konsumen sudah mempunyai beberapa pengalaman mengenai kategori produk dan serangkaian kriteria yang ditetapkan dengan baik untuk menilai berbagai merek yang sedang mereka pertimbangkan. Dalam beberapa situasi mereka mungkin mencari informasi tambahan, dalam situasi lain mereka hanya meninjau kembali apa yang sudah mereka ketahui. Tipe perilaku pembelian. Yang pertama, pembelian yang terencana. Pertama adalah pembelian terencana dalam artian sempit, yaitu ketika konsumen sudah menentukan jenis brand yang sudah dibeli. Misalnya sebelum pergi ke supermarket sudah diputuskan untuk membeli buah jeruk. Kedua adalah pembelian terencana dalam arti luas, yaitu ketika konsumen sudah memutuskan membeli produk tertentu tapi belum tahu memilih brand yang. Dua, pembelian tidak terencana. Angel dan Blackwell mendefinisikan unplanned buying sebagai suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa direncanakan sebelumnya. Cobb and Hire mengklasifikasikan suatu pembelian tidak terencana terjadi apabila tidak terdapat tujuan pembelian tertentu atau merek dan kategori tertentu pada saat masuk toko. A. Pembelian karena teringatkan. B. Pembelian produk yang berhubungan. C. Impulse purchase. Kepuasan konsumen. Pendahuluan. Kepuasan konsumen telah menjadi titik sentral perhatian dalam bisnis dan manajemen, sehingga berbagai literatur yang menyangkut bisnis dan manajemen organisasi, baik yang bersifat mencari laba ataupun nirlaba, menempatkan kepuasan konsumen sebagai ukuran utama. Pengertian kepuasan konsumen. Menurut Westbrook dan Riley, kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen dapat didefinisikan pula sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi: yang pertama, kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga. Dimensi kualitas produk: performance, fit, features, reliabilitas, konformasi atau conformance, daya tahan, durability, serviceability, estetika, persepsi kualitas, dan persepsi kualitas. Dan komponen kepuasan konsumen. Yang pertama, respon, tipe dan intensitas. Kepuasan konsumen merupakan respon emosional dan juga kognitif. Fokus pada performansi, objek visualisasi pada beberapa standar. Waktu respon terjadi pada waktu tertentu. Ciri kepuasan konsumen yang puas. Yang pertama, loyal terhadap produk. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek. Elemen kepuasan konsumen. Yang pertama, expectation. Yang kedua, performance. Yang ketiga, comparison. Berikutnya, confirmation atau disconfirmation. Dan yang terakhir, discrepancy. Kepuasan konsumen. Ada dua strategi yang menjadi dasar dalam menghadapi perilaku konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama, strategi menyerang, bersifat agresif dalam menjerat pelanggan. Agresif dalam arti memiliki persiapan menyerang yang matang dan cukup kuat untuk menyerang. Strategi defensif atau bertahan, strategi mempertahankan yang sudah ada dilakukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan. Kepuasan konsumen. Kepuasan fungsional, kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Kepuasan psikologikal, kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Tipe kepuasan dan ketidakpuasan menurut model diskonfirmasi teori. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi atau produk performance. Produk akan berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, diskonfirmasi positif atau positive disconfirmation. Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Konfirmasi sederhana, simple confirmation. Produk berfungsi seperti yang diharapkan. Diskonfirmasi negatif, negative disconfirmation. Produk berfungsi lebih buruk dari yang. Rekomendasi getok tular. Komunikasi pemasaran. Pengetahuan akan merek pesaing, yaitu ekspektasi dan perceived performance. Proses pembandingannya, perceived performance, ketidakpuasan, satisfaction, delight.
Gambar 2.6 Paradigma diskonfirmasi atau Peterson 1900. Kepuasan dan ketidakpuasan Strauss dan Neuhaus. Berdasarkan emosi spesifik terhadap penyedia jasa, minat berperilaku untuk memilih lagi penyedia jasa yang bersangkutan. Demanding consumer stratification, stable consumer stratification, reside consumer stratification, stable consumer perception, demanding consumer dissatisfaction. Pengukuran kepuasan pelanggan. Kotler mengidentifikasi 4 model untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu complaint dan suggestion system, sistem keluhan dan saran, ghost shopping, pembelian bayangan, loss consumer analysis, analisis konsumer yang beralih, consumer satisfaction surveys, survei kepuasan pelanggan, directed response satisfaction, derived satisfaction.